Nah sayangnya, yang bikin prihatin, PSSI nggak pernah ngomongin soal ini. Direktur teknik nggak pernah ngomongin ini. Exco nggak pernah bahas ini. Operator liga nggak pernah bahas ini. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Ini suasananya masih Euro 2020. Lagi tegang-tegangnya karena babak 16 besar, babak knockout. Masih menunggu tim-tim kesayangan apakah lolos atau terhenti di babak 16 besar. Tapi di situasi yang lagi asik-asik, saya cuma mau mengingatkan, jangan lupa sepak bola Indonesia. Seperti halnya saya, tadi merasa diingatkan ketika baca berita bahwa Filipina meloloskan klub kayak FC ke Liga Champions Asia lewat jalur playoff. Artinya, Filipina musim ini 2021 punya 2 klub di babak penyisihan grup Liga Champions Asia. Loh, kok itu bikin Bung Toel gusar? Kenapa Bung Toel menjadi notice dengan berita itu? Karena begini, kalau bicara Filipina, kalau kita kalah basket sama Filipina, saya masih bisa oke lah. Kalau soal basket. Tapi kalau soal sepak bola, saya masih ingat Piala AFF 2002, Indonesia tuh menangnya 12-1 dari Filipina. Technical Director Filipina yang pernah ketemu saya pun tahun 2016 dalam sebuah forum di Kuala Lumpur itu juga sempat ngomong sama saya bahwa dia ingat betul bahwa timnya digunduli dengan skor telak 12-1 oleh Indonesia. Mereka aja ingat, apalagi kita dengan skor itu. Tapi hari ini saya baca berita, Indonesia nggak punya jatah klub di Liga Champions Asia. Filipina bisa meloloskan 2. 1 lewat jatah langsung ke babak penyisihan grup, 1 lewat kualifikasi. Ini yang bikin saya miris di tengah kegembiraan saya menyaksikan atau menikmati Euro 2020. Bayangkan, kalau kita mau bicara Liga Champions Asia 2021 tahun ini, tetangga-tetangga ASEAN kita, Thailand ada 4 klubnya. Ada BG Patum, ada POT, ada Ratchaburi, ada Chiang Rai. Thailand bisa meloloskan 4. Vietnam ada wakilnya di babak penyisihan grup langsung, Viettel. Singapura juga langsung ke babak penyisihan grup, Tampines Rover. Malaysia juga ada 1 langsung ke babak penyisihan grup, JDT, Johor Darul Takjim. Lalu Myanmar juga masuk, Sun United, walaupun kemudian mundur Myanmar, wakil Myanmar, Sun United. Nah, fakta-fakta inilah gitu loh. Tetangga-tetangga ASEAN kita sudah ada di babak grup langsung Liga Champions Asia zona timur. Ini kan suatu tahapan sepak bola yang menurut saya harus dijalani. Dan Indonesia saat ini tidak ada 1 wakil pun. Ini yang bikin saya miris di tengah keasikan menyaksikan menikmati Euro 2020. Indonesia tidak ada wakil di Liga Champions Asia. Bukan nggak pernah. Indonesia pernah ada wakil di Liga Champions Asia. 2004 sampai 2007 Indonesia tuh wakilnya 2 di babak penyisihan grup langsung, nggak lewat kualifikasi. Indonesia tuh 2, 2004-2007. 2009 sampai 2011 Indonesia itu wakilnya 1 jatah langsung ke penyisihan grup, 1 lewat playoff. Itu 2009 sampai 2011. 2012 sampai sekarang Indonesia tidak punya jatah atau klub perwakilan yang bisa langsung ke penyisihan grup sejak 2012. Artinya apa? Klub-klub kita harus melewati kualifikasi playoff melalui jalur playoff. Itu pun nggak lolos pula, playoffnya kalah, nggak bisa masuk ke penyisihan grup Liga Champions Asia. Itu tadi, kalau kita nggak bersaing di Liga Champions Asia, bagaimana pemain-pemain kita, klub-klub kita kompetitif dengan klub-klub terbaik di kawasan ASEAN, di kawasan Asia Timur dulu misalnya, sebelum nanti menyatu dengan
persaingan dengan klub-klub dari Asia Barat. Kuncinya kan itu. Sebelum muluk-muluk ngomong timnasnya pengen kemana, pengen terbang tinggi kemana misalnya, kan tahapannya harus diambil dulu. Dan Liga Champions Asia adalah tahapan yang harus kita jalani. Supaya apa? Supaya pemain-pemain kita kompetitif, terbiasa bersaing dengan pemain-pemain terbaik ASEAN, dengan pemain-pemain terbaik Asia. Nah, kalau kita nggak ada di sana, pemain kita nggak punya level kompetitif itu. Itulah pentingnya Liga Champions Asia. Makanya berita tentang Filipina meloloskan klub kayak FC ke Liga Champions Asia, membuat jatahnya jadi 2, membuat saya miris gitu loh. Membuat saya prihatin. Dan yang lebih prihatin apa? Kalau saya perhatikan, federasi nggak ngomong soal Liga Champions Asia. Exco, terutama Exco kompetisi, nggak ada tuh diskusi, wacana atau pemikiran tentang bagaimana meningkatkan kualitas kompetisi kita supaya ada wakil klub kita yang langsung di babak penyisihan grup Liga Champions Asia. Operator, jangan hanya sekedar jadi IO yang menyelenggarakan pertandingan, tapi juga harus mikirin kualitas liga. Bobot klub-klubnya juga kualitasnya makin naik supaya apa? Supaya bisa bersaing di level Asia. Karena selama liga kita rankingnya di wilayah Asia Timur masih di luar 12 besar, maka kita tidak dapat jatah slot langsung ke babak penyisihan grup. Kalau liga kita rankingnya di bawah 12 besar, kita nggak punya jatah langsung ke babak penyisihan grup. Kan sedih. Thailand sudah masuk, Vietnam sudah masuk, Singapura masuk, Vietnam masuk, Myanmar masuk, kita nggak masuk. Ukurannya apa sih ranking itu? Kan pasti bertanya tuh teman-teman Gocek Bung Toel. Ukurannya adalah rapot atau performa klub-klub kita di kancah kompetisi Asia dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Jadi dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, performa klub-klub kita di kancah kompetisi Asia seperti apa raportnya, seperti apa performanya. Itulah yang membuat nilainya. Nah, kalau nilainya makin baik, maka kita bisa naik merangsek ke kelompok 12 besar. Yang di situ nanti ada pembagiannya, yang jatah langsungnya berapa, yang playoff-nya berapa. Seperti itu loh. Nah, sayangnya yang bikin prihatin, PSSI nggak pernah ngomongin soal ini. Direktur teknik nggak pernah ngomongin ini. Exco nggak pernah bahas ini. Operator liga nggak pernah bahas ini. Jadi klub-klubnya pun kan harus diberikan sebuah challenge, tantangan gitu loh. Masa mau gini-gini aja? Sementara Filipina yang dulu kita bantai 12-1, sekarang sudah punya wakil 2 pula di Liga Champions Asia. Nah, itulah teman-teman Gocek Bung Toel. Sambil menikmati Euro, tetap jangan lupa sepak bola bumi negeri sendiri. Supaya apa? Supaya kita jangan jadi polusi, tetapi jadi solusi. Supaya kita jangan jadi polusi, tapi jadi solusi buat sepak bola. Tetap di Gocek Bung Toel.